Lagi-lagi Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold yang diajukan Ketua DPD Lanyala Mataliti dan Partai Bulan Bintang. Dalam putusannya, MK menolak gugatan pemohon atas uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Amar putusan mengadili: 1. Menyatakan permohonan pemohon 1 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan pemohon 2 untuk seluruhnya. Hakim MK menolak argumentasi Lanyala Mataliti terkait dengan oligarki kekuasaan. Mahkamah menilai argumentasi pemohon 2 didasarkan pada anggapan munculnya berbagai akses negatif seperti oligarki dan polarisasi masyarakat akibat berlakunya ketentuan pasal 222 U7 2017. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, argumentasi pemohon 2 yang demikian adalah tidak beralasan menurut hukum karena tidak terdapat jaminan bahwa dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, maka berbagai ekses sebagaimana didalilkan oleh pemohon 2 tidak akan terjadi lagi. Dalam pernyataannya, Lanyala mengatakan karena pasal 222 adalah pasal penyumbang terbesar ketidakadilan dan kemiskinan struktural di Indonesia. Melalui pasal ini, oligarki ekonomi mengatur permainan untuk menentukan pimpinan nasional bangsa ini sekaligus menyandra melalui kebijakan yang harus berpihak kepada mereka. Seperti diketahui, sejumlah pihak menggugat pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yakni pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. MK mencatat setidaknya sudah ada 28 putusan terkait uji materi syarat ambang batas pencalonan presiden. 19 diantaranya putusan terhadap pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan 9 putusan pengujian pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Gugatan soal ambang batas pencalonan presiden sudah bolak-balik bergulir di Mahkamah Konstitusi meski sudah seringkali ditolak. Selain Lanyala dan Partai Bulan Bintang, PKS juga mengajukan gugatan uji materi ambang batas pencalonan presiden pada 6 Juli 2022. PKS beralasan pasal 222 menutup kesempatan lahirnya para pemimpin Indonesia terbaik. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, uji materi tentang pasal yang mengatur syarat ambang batas pencalonan presiden sudah sering kali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun, belum ada satupun yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mengapa pasal ini terus menjadi sorotan dan digugat oleh banyak pihak? Dan apa saja dalil pertimbangan dari para hakim di Mahkamah Konstitusi yang juga terus menolak hal ini atau gugatan ini? Pagi ini kita akan membahasnya. Ada sejumlah narasumber yang akan hadir melalui daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Salah satunya adalah perwakilan penggugat Yusril Iza Mahendra dari PBB Partai Bulan Bintang. Bang Yusril, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, sudah terlihat gambarnya, tapi saya yakin suaranya sebentar lagi. Saya perkenalkan dulu narasumber yang lain. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Jayadi Hanan. Mas Jayadi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, saya juga atau pagi ini kita tersambung melalui sambungan telepon juru bicara Mahkamah Konstitusi, Pak Fajar Laksono. Pak Fajar, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, terima kasih bergabung. Saya tahu Bapak dalam perjalanan dan pagi ini nggak bisa lama-lama, jadi menjelang sampai jam 8 ya Pak. Mudah-mudahan satu bagian ini bisa memberikan pencerahan kepada kita. Terima kasih waktunya. Baik, Mas. Pak Fajar, orang awam saja saya ketika kemarin juga mengikuti putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, kembali ditolak gugatan ini begitu. Ini udah berkali-kali dari berbagai sudut, kira-kira begitu saya menganggapnya, terutama selalu dianggap ini kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu yang paling penting bagi Mahkamah Konstitusi. Boleh tahu putusan terakhir ini mengapa juga ditolak secara agar kita nih yang awam dari sisi hukum bisa langsung mengerti mengapa ini
selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Pak Fajar. Iya, terima kasih Mas Bayu. Jadi yang pertama harus dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah penafsir akhir konstitusi, kan begitu. Konstitusi memberikan kewenangan itu kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam kaitan ini, dalam kaitan norma tentang pembatas pencalonan presiden ini, MK sudah memberikan tafsir terhadap pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar, kan begitu. Ya. Di situ kan dikatakan ya Mas Bayu ya, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Nah, ini yang kemudian ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan terdahulu bahwa norma konstitusi ini memuat desain konstitusional penguatan sistem presidensial. Itu yang pertama. Pendirian MK terhadap pasal 6A itu adalah memuat desain konstitusional penguatan sistem presidensial. Nah, di situ MK memberikan tafsir juga bahwa sistem presidensial itu bisa diperkuat ketika misalnya ada keparalelan antara perolehan suara antara presiden dan wakil presiden, ya calon presiden, wakil presiden, dengan perolehan suara-suara partai politik pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut di DPR. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mendorong terwujudnya penyederhanaan RT. Nah, dua hal itulah yang kemudian menjadi penopang utama bekerjanya sistem presidensial. Nah, paling tidak, Mas Bayu, itulah pendirian Mahkamah Konstitusi yang sampai hari ini ternyata belum berubah. Nah, jadi sudah 28 kali tadi dikatakan diuji. Pasal 222 ini sudah 19 kali diuji, tapi belum ada yang kemudian membuat Mahkamah Konstitusi itu mengubah pendirian dari tafsir itu. Oke, baik. Kira-kira seperti itu. Ya, terbayang Pak Fajar dari Mahkamah Konstitusi perkiraannya seperti itu. Ini justru memperkuat apa yang kemudian jadi dari legislatifnya sudah terlihat, kemudian eksekutifnya jadi makin jelas. Jadi kan prosesnya nanti saling mendukung, kira-kira begitu saya menangkapnya. Bang Yusril. Oleh karena itu Mas Bayu. Saya sedikit menambahkan, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam hal ini mengatakan bahwa soal ambang batas pencalonan presiden itu konstitusional. Sampai hari ini konstitusional, tapi soal besarannya, berapa persentasenya, itulah yang dikatakan sebagai open legal policy. Terserah nanti kepada pembentuk undang-undang. Ya, baik. Makin jelas sekarang. Mudah-mudahan Bang Yusril sudah bisa, saya mengecek suara Bang Yusril ini tadi karena belum ada. Sudah bisa. Sudah bisa. Ya, Pak Fajar, dari statement dari Mahkamah Konstitusi ini, izinkan kita mendapatkan masukan dari salah satu penggugat nih kemarin, dari PBB kan, dan juga nanti Mas Jayadi. Ya, Bang Yusril, tanggapan Anda berkaitan masih ditolak kemarin. Dan saya ingat betul Bang Yusril juga Bang Lanyala ketika maju untuk gugatan ini dari PD cukup yakin sebetulnya. Silakan Bang Yusril, tanggapannya berkaitan dengan masih teguh dipegangnya bahwa ini konstitusional. Ya, sebenarnya bukan pertama kali PBB mengajukan pengujian terhadap pasal 222 itu. Dulu pernah diajukan pada tahun 2014, yang pada waktu itu ketua MK itu masih Hamdan Zulfa, ya, kader PBB juga, tapi ditolak juga oleh Mahkamah Konstitusi. Waktu itu pertimbangannya adalah bahwa saya mengajukan satu tafsir tematik, sistematik, dan tafsir hermeneutik, menggabungkan pasal 1 ayat 2 UUD 45, pasal 6A, dan kemudian pasal 22E. Nah, 3 pasal itu digabungkan secara tematik dan sistematik. Dia memberikan satu makna tersendiri untuk memahami apa yang sebenarnya diatur oleh norma konstitusi itu. Sayangnya, MK mempreteli satu demi satu. Pasal 22 diuji dengan pasal 1 ayat 2, pasal 22 diuji dengan pasal 6A, pasal 22 diuji dengan pasal 22E.
Ya, kalau dipretelin begitu ya jelas, ya artinya ya menurut maunya MK. Ya. Kalau kita lihat misalnya di dalam Al-Quran ya, ada dikatakan bahwa orang itu boleh menikah, wasunana, wasulasa, warubah. Boleh satu, boleh dua, tiga, empat. Tapi ada ayat kemudian bertanya, yastaftuna ka'alan nisa, tanya kepadamu tentang wanita. Maka jawablah, wanita itu adalah ya, ibu dari anak-anak yatim yang kamu pelihara. Jadi kalau ayat itu ditafsirkan tematik dan sistematik, yang boleh dinikahi itu bukan sembarang perempuan, gadis cantik, tapi kita piara anak yatim. Nah, supaya anak yatim itu kita seperti anak kandung kita sendiri, kita boleh menikahi ibunya. Nah, kan beda dong kalau ditafsirkan dipenggal satu demi satu. Ya. Jadi menurut saya sebenarnya kekurangan pemahaman tafsir terhadap konstitusi. Dan harus diingat MK itu tidak sembarangan. Itu negarawan, paham konstitusi. Ya saya merumuskan itu ya karena saya yang dulu menyusun undang-undang MK itu dan mewakili pemerintah membahas MK itu sampai selesai dari DPR. Tapi MK kemudian mempreteli satu demi satu dan ya menolak kita. Nah, kemudian pertimbangan MK itu apa? Yang tadi disebut Pak Fajar itu. Amanat untuk memperkuat sistem presidensial. Sistem presidensial itu nggak perlu diperkuat dengan threshold. Ya. Amandemen UUD 45 itu sudah memperkuat sistem presidensial itu dengan sistem check and balances. Ya. Dulu memang ada executive heavy, terlalu kuat. Kemudian dibuat menjadi seimbang. Jadi tidak bisa dijatuhkan presiden itu dengan satu cara-cara tertentu, ya. Tapi harus melalui satu proses impeachment dalam UUD 45. Jadi sistem presidensial kita itu sudah sangat kuat. Nggak perlu diperkuat dengan threshold 20% itu. Kedua, MK selalu berdalih ya, ini adalah amanat untuk penyederhanaan partai politik. Saya di MK sudah pernah tanya, coba kasih tahu sama saya, tunjukkan kepada saya mana UUD 45 itu yang mengamanatkan kepada MK untuk menyederhanakan partai politik. Nggak ada. Ya. Saya orang yang dulu diperintahkan Presiden B.J. Habibie untuk mendraft RUU Parpol di awal reformasi. Karena waktu Parpol cuma 3. Kita bukalah kebebasan mendirikan partai. UUD 45 itu mengamanatkan kebebasan, demokrasi. Pasal 28, kebebasan mendirikan partai politik. Dan partai politik itu sudah sekian banyak. Lebih hampir 300 terdaftar di Kumham. Tapi yang ikut pemilu kan cuma 16. Ya. Jadi ngapain ada ketakutan dengan amanat partai politiknya? Menurut saya itu MK mengada-ngada aja dengan dua pandangannya ini. Jadi sebenarnya saya berpendapat MK ini sudah jumud, ya. Jadi saya dalam tulisan saya mengatakan Imam Syafi'i itu lahir tahun 780 Masehi, ya, punya pandangan yang disebut dengan kaul kadim dan kaul jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Ya, kalau rasiologis, ya, perkembangan itu sudah berubah. Mestinya satu norma hukum juga sudah berubah. Ini sudah terus berubah, MK-nya masih jumud seperti itu. Jadi kita bukan lagi the guardian of the constitution, tapi MK sekarang sudah jadi guardian of oligarchy, yang mempertahankan satu oligarki kekuasaan politik. Dan ini sangat luas bagi kehidupan demokrasi di negara kita ini. Oke, kita dapat poinnya Bang Yusril. Terima kasih. Nanti saya berikan kesempatan Pak Fajar untuk mengomentari juga. Tapi saya sambung dulu dengan Mas Jayadi. Mas Jayadi, Anda juga pernah 2 kali menjadi saksi ahli untuk uji materi hal yang sama di MK. Jadi seperti apa nih? Kalau boleh Anda melihat apakah ini masih di dalam hal yang sama? Sedemikian rupa, Anda punya pengalaman juga ditolak begitu. Mas Jayadi, tanggapan Anda berkaitan dengan masih ditolaknya hal ini? Ya, pertama, fakta bahwa ini sudah 28 kali digugat, atau dalam bahasa yang lain, terus-menerus digugat, itu kan kenyataan bahwa ada problem yang tak beres dengan ketentuan ini. Kan itu yang harus ditangkap. Oke, sebagai sebuah catatan ya. Iya kan? Itu artinya saya setuju dengan Bang Yusril tadi, seharusnya MK memperhatikan itu. Bahwa ada suara yang jelas terus-menerus. Jadi, dan saya akan terus mengatakan sebaiknya ini terus-menerus digugat, nggak apa-apa. Sampai MK-nya nggak jumud lagi kalau bahasa Bang Yusril. Hanya ada 2 yang setuju bahwa presidensial threshold itu tidak perlu ya. Pak Hakim MK
Saldi Isra dengan Hakim Suhartoyo waktu 2018 itu. Itu satu. Oke. Yang kedua, alasan MK seperti yang disampaikan oleh Pak Fajar itu bukan alasan hukum, itu alasan politik. Menyederhanakan partai, memperkuat sistem presidensil, paralel antara koalisi yang terbentuk dengan koalisi yang mendukung presiden, itu kan alasan politik, bukan alasan hukum. Nah, jadi seharusnya itu tidak masuk dalam, menurut saya ya, itu harusnya tidak masuk dalam putusan MK. Harusnya MK bilang aja kalau memang tetap konsisten, itu open legal policy, udah. Tapi tidak kemudian memasukkan alasan bahwa presidential threshold itu perlu. Itu alasannya politik. Yang kedua ya. Yang ketiga, alasan politik yang disebut MK untuk menyederhanakan partai atau bahasa sederhananya memperkuat sistem presidensial itu tidak ada bukti tidak ada alasan teoritis secara politik, tidak ada juga alasan empirik. Penyederhanaan partai, kemudian memperkuat sistem presidensial itu tidak dengan cara melakukan presidential threshold. Buktinya tidak ada satupun negara yang menggunakan sistem presidensial multipartai seperti kita, atau yang dua partai seperti Amerika itu menggunakan sistem presidential threshold. Itu yang ketiga yang saya sampaikan. Okay. Yang keempat, bukti yang diinginkan MK bahwa presidential threshold itu memperkuat sistem presidensial dengan alasan-alasan tadi tidak terjadi kan di Indonesia. Yeah. Tidak ada buktinya. Sudah 4 kali siklus pemilu, tidak ada itu. Satu, bahwa ada paralelisme antara koalisi yang mendukung calon presiden yang menang dengan koalisi yang mendukung dia di pemerintahan. Nggak terjadi itu. Nggak terjadi. 2004 itu pemenangnya koalisinya sedikit, tidak cukup 50%. 2009 itu cukup karena presidennya itu incumbent. 2014 koalisi pemenang presiden juga cuma 40% kurang, tidak cukup. Jadi koalisinya malah koalisi untuk mendukung presiden itu justru terjadi pasca pemilu. Jadi kalau itu disebut dengan memperkuat sistem presidensil, itu tidak terjadi. Oke. Yang kedua Mas Bayu, ini penting menurut saya. Ya. Presidential threshold itu memang secara hukum sudah ada sejak tahun 2004, waktu itu 15%. Ya. Tetapi tidak diberlakukan pada tahun 2004 itu. Di 2004 itu hanya partai yang masuk parliamentary threshold yang boleh mencalonkan. Ya. Apa yang terjadi? Tidak ada presidential threshold, tapi koalisi tetap terjadi. Oke. Ya, di putaran pertama terjadi koalisi, Bang Yusril itu berkoalisi dengan Pak SBY waktu itu. Ya. Kemudian di putaran kedua juga tetap terjadi koalisi. Di pasca pemerintahan terjadi koalisi untuk memperkuat sistem presidensil. Jadi alasan-alasan MK itu semuanya tidak. Yang kelima ya, yang terakhir di negara-negara lain, Anda lihatlah sendiri Amerika Serikat, Brazil, Venezuela, Chile, Filipina, Korea Selatan, negara-negara yang menggunakan sistem presidensial seperti kita, tidak ada satupun yang menggunakan ketentuan presidential threshold. Ini sudut pandang politik yang saya tekuni. Begitu, Mas Bayu. Ya, terima kasih. Ini bagi saya pribadi ini ngobrol pagi ini menambah wawasan dan kemudian kilas baliknya itu jadi menarik berkaitan dengan hal semacam ini diingatkan Mas Jayadi dan juga Bang Yusril. Nah, saya ingin Pak Fajar sebelum mengakhiri babak pertama begitu, karena Pak Fajar nggak bisa terus, bagaimana tanggapannya? Saya mensarikan saja, kalau dari Bang Yusril tadi ini harus dilihat satu kesatuan sebetulnya, nggak bisa satu persatu atau bahasa Bang Yusril dipreteli. Itu bagaimana Pak Fajar, bagaimana tanggapan dari Mahkamah Konstitusi? Dan kemudian tadi dari Mas Jayadi bahwa ini lebih politis jadinya, bukan lagi ke yuridis atau hukumnya. Pak Fajar, selama ini yang dilakukan, dan saya mau menggarisbawahi, saya rasa harus setuju bahwa MK harus melihat ini kok banyak sih yang melakukan gugatan, dan apa sebetulnya yang harus diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini juga sebetulnya diperhatikan atau tidak, Pak Fajar? Iya, yang pertama saya harus mohon maaf karena saya tidak berpretensi untuk mendiskusikan putusan dalam konteks ini di ruang publik seperti ini, karena itu kode etik yang
melarang saya untuk ikut memperdebatkan PSB sama. Ya, dimengerti Pak Fajar. Yang kedua, tentu kita memahami posisi Pak Yusril dengan pendapatnya, dengan tafsir konstitusionalnya, pendapatnya Pak Jayadi sebagai, ya tentunya saya kira sudah jelas dalam perkara ini tentu saja. Ya. Dan itu saya kira memang itulah konstitusi itu memang kemudian menimbulkan banyak tafsir, gitu kan, banyak tafsir. Nah, ketika terjadi konflik atas tafsir itu, maka diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi kemudian sudah memutus memberikan tafsir itu, bahwa tafsir itu tidak sesuai atau tidak sejalan dengan harapan para pemohon, ya tentu itu sesuatu yang wajar. Tapi saya mencatat tadi menarik Pak Jayadi tadi, ini akan terus diuji, nggak apa-apa. Nah, silakan terus diuji sampai kemudian seperti yang diharapkan, tafsir-tafsir tadi yang diharapkan itu bisa kemudian mengubah pendirian mahkamah, kan begitu. Nah, sampai sejauh ini paling tidak pendirian Mahkamah Konstitusi itu rupanya tidak bergeming gitu ya, bergeming. Ya. Karena memang belum ada yang tafsir lain yang kemudian dianggap bisa merubah pendirian Mahkamah Konstitusi itu. Nah, jadi saya sepakat misalnya kalau ke depan masih ada pengujian lagi, kan begitu. Karena ini bukan hanya di Undang-Undang 7 2017 gitu ya. Ya. Tapi seperti yang disampaikan Pak Yusril tadi, sejak tahun 2008 itu sudah diuji soal ambang batas itu. Artinya ini sudah lintas periode hakim konstitusi dan pendirian Mahkamah Konstitusi itu masih sama gitu. Ya. Nah, ya saya kira ini menjadi tantangan juga gitu kan, bagaimana kemudian perkembangan itu bisa dikemas sedemikian rupa dalam permohonan berikutnya sehingga itu menjadi mahkamah menjadi sepakat dengan itu, kan kira-kira begitu. Oke. Ya. Hal-hal inilah yang mungkin nanti saya mengerti bahwa di posisi pagi ini misalnya Pak Fajar sebagai juru bicara Mahkamah Konstitusi melihat ini sudah menjadi keputusan mahkamah di mana ada hakim-hakimnya tersendiri. Publik atau pemirsa Sapa Indonesia pagi hari ini harus mengetahui itu, dan ini sangat terbuka untuk terus digugat sedemikian rupa sampai kemudian nanti semua masukan dari berbagai pihak, termasuk Bang Yusril, Mas Jayadi atau siapapun yang kemudian nanti akan menggugat lagi, bisa saja itu akan dilihat sedemikian rupa. Nah, masukan-masukan dan diskusi inilah yang mudah-mudahan bisa terus didengar oleh Mahkamah Konstitusi, itu harapan kami. Saya harus tutup bagian pertama dulu. Pak Fajar, saya pamitkan karena memang harus ada keperluan, tidak bisa gabung di bagian kedua. Saya mohon Mas Jayadi dan Bang Yusril tetap bersama kami karena nanti ada PDI Perjuangan, Bang Andreas Hugo Pereira yang akan bergabung bersama kita di bagian kedua. Tetap bersama kami untuk melihat, saya menarik garis bawah ini open legal policy. Apakah ini kemudian bisa disepakati oleh partai-partai politik? Ada PBB, ada PDI Perjuangan. Kemudian ini menjadi perubahan agar demokrasi kita, terutama pemilihan presidennya, bisa seperti yang kita harapkan. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita sambung lagi. Ini berulang topik dialog atau obrolan kami di Sapa Indonesia Pagi hari ini mengenai berulangnya gugatan presidensial threshold di Mahkamah Konstitusi. Dan kemarin baru diumumkan juga belum ada gugatan berkaitan dengan presidensial threshold yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Narasumber kami sekarang masih ada Bang Yusril Iza Mahendra, salah satu penggugat presidensial threshold dari Partai Bulan Bintang, Mas Jayadi Hanan, pengamat politik, dan juga sekarang bergabung Bang Andreas Hugo Pereira dari PDI Perjuangan. Bang Andreas, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, sebelum ke Bang Andreas, saya mau nyambung sedikit, izinkan saya sebagai orang yang di luar betul dari partai politik dan lain-lain, tapi mengikuti kebetulan gugatan-gugatan berulang kali ini mengenai presidential threshold, jadi saya mengerti permukaannya lah gitu. Bang Yusril, saya itu ngelihatnya, dan kalau kita ngobrol ini sama teman-teman yang bukan jurnalis, yang apa, ini kemudian munculnya kan seperti ini.
maafkan ini sebagai sebuah obrolan warung kopi ya, Bang Yusril dan juga Bang Andreas. Ini kayaknya Mahkamah Konstitusi memihak nih ya kepada pemerintah yang sekarang. Nah, hal semacam itu kan muncul, Bang Yusril. Nah, bagaimana kita bisa yakin bahwa Mahkamah Konstitusi, kita sering menyebutnya itu mahkamah hakim-hakimnya yang memang harus setengah dewa itu gitu, betul-betul yuridis dia, nggak politis gitu. Gimana kita meyakinkan ini? Atau Bang Yusril sebagai salah satu penggugat 2 kali malah untuk presidential threshold ini juga merasakan hal yang sama, atau apa yang sebetulnya terjadi menurut Bang Yusril? Bang? Jadi sebenarnya pertimbangan hukum MK itu kan semata-mata pertimbangan yuridis konstitusional. Dia harus mengabaikan semua pertimbangan-pertimbangan politik dan apalagi kepentingan-kepentingan politik. Kalau sekarang ini dituduhkan bahwa ini adalah untuk mendukung kepentingan rezim yang berkuasa sekarang, saya kira itu tidak betul juga. Karena pada tahun 2004, pada waktu itu masih beritanya Pak SBY, itu sudah diuji di Mahkamah Konstitusi dan juga ditolak. Dan kalau dikatakan ada pertimbangan kepentingan politik, ya, yang saya katakan ketika pertama kali saya mengajukan pengujian terhadap pasal 222 itu, Ketua MK itu Hamdan Zulfa. Ya, ada tahu Hamdan Zulfa itu orang PBB dulu. Iya. Jadi juga saya promotornya begitu. Jadi tetap ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut pertimbangan saya sih sebenarnya lebih kepada bagaimana MK itu memahami konstitusi, melihat spirit dari konstitusi itu dan melihat dinamika politik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sekarang. Kalau MK mengatakan bahwa itu adalah open legal policy, hanya pada angkanya, berapa persennya itu open legal policy. Tapi bahwa threshold itu adalah konstitusional menurut pandangan MK, itu pun sebenarnya juga merupakan sebuah open legal policy. Jangan dilupakan, dua-duanya itu open legal policy. Karena konstitusi tidak mengatur soal threshold. Ya. Nah, kenapa MK terus membedakan bahwa threshold itu adalah konstitusional, berapa angkanya itu open legal policy. Itu bertentangan dengan logika hukum cara berpikir MK itu sendiri. Dua-duanya itu open legal policy. Dan apakah open legal policy itu tidak bisa diuji oleh MK? Saya kira salah besar itu. Ya. MK itu berwenang untuk menguji undang-undang ya, terhadap undang-undang dasar. Apakah undang-undang itu dibentuk atas perintah konstitusi, ataukah itu juga atas inisiatif pemerintah yang disebut dengan open legal policy itu sendiri. Kalau dilahirkan satu perintah dari undang-undang, lahir satu norma undang-undang dasar, lahir norma undang-undang. Tidak ada perintah langsung dari undang-undang, ada inisiatif, tapi itu dianggap sesuatu yang perlu untuk dibuatkan undang-undang. Dua-duanya itu bisa diuji oleh MK. Dan apakah open legal policy itu bertentangan dengan asas dan spirit konstitusi atau tidak? Itu soalannya adalah adanya threshold, ya, dan kemudian angkanya yang 20% itu sejalan dengan spirit konstitusi atau tidak. Maka itu saya dulu waktu saya menguji sendiri UUD 45 itu saya menggunakan teori hukum, menggunakan filsafat hukum untuk menguji itu. Dan saya katakan MK kok aneh menafsirkan satu kata, ya. Jadi presiden dan wakil presiden itu pasangannya itu diusulkan oleh partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Apakah artinya sebelum pelaksanaan pemilihan umum? MK menafsirkan sebelum pilpres. Sebelum pilpres itu pastilah. Ya, karena itu subjek sistematik pasal 1 ayat 2, pasal 6A dan pasal 22E. Apa yang dimaksud dengan pemilihan umum? Karena pasal 22E itu spesifik mengatur pemilihan umum dikaitkan dengan partai politik. Partai politik itu ikut dalam pemilu. Yang mana yang dia ikut? Ya, itu ikut pemilihan legislatif. Karena pemilu DPD calon persorangan, pemilu presiden calon presiden. Jadi sebelum pemilu legislatif itulah partai politik itu mengajukan calon presidennya. Jadi threshold belum ada. Karena itu dulu kita, ya, kawan-kawan termasuk Effendi Ghazali, setelah kita berulang kali gagal yang mempersoalkan threshold 22%, oke, Bung, kita minta MK supaya pemilu itu serentak. Kalau pemilu serentak, udah nggak ada threshold, itu pikirannya kita. Iya. Tapi dipakai hasil pemilu legislatif sebelumnya. 5 tahun sebelumnya. Padahal yang 5 tahun yang milih itu sudah pada mati, sudah muncul yang baru segala macam. Ya juga, secara logika begitu ya Bang ya. Oke. Saya sangat tidak mengerti jalan pikiran MK dalam hal ini. Ya karena itu saya bilang sih, kalau orang mengatakan ini mendukung rezim sih, saya tidak terlalu yakin ya. Tapi saya pikir MK sudah jumud dengan putusan yang lama itu, kukuh aja dengan putusan itu nggak mau berubah-ubah. Makanya saya contohkan tentang Imam Syafi'i.
yang pikirannya berubah dari waktu ke waktu oleh kata rasiologis yang melatar belakangi satu norma hukum itu juga sudah berubah. Mestinya hukum juga berubah. Ya. Sekarang sih barangkali ya ini yang dibikin kan Pak SBY, bukannya Pak Jokowi ataupun PDIP. Iya, sudah lewat rezim PDIP juga pemerintahannya. pertahankan threshold 20%, pasti PDIP juga teriak-teriak. Iya. Saya kira itu normal aja. Ya, dimengerti. Siapa tahu nanti satu ketika dalam pemilu PBB dapat 22%, PDIP dibuat 20. Wah, bilang udah 22%, PDIP-nya marah juga sama kita. Terbayang. Oke. Hukum terus hadir bagi semua begitu. Ya. Betul. Nah, ini kuliah hukum tata negara yang menarik bagi saya, mudah-mudahan juga pemirsa. Izinkan saya boleh menyebutnya ya, open legal policy ini berarti bisa diubah, bisa didiskusikan lagi gitu ya Bang Yusril. Ya, mudah-mudahan saya benar begitu menerjemahkan ini untuk pemirsa juga. Open legal policy aja seperintah undang-undang dasar bisa diuji oleh MK, apalagi open legal policy. Open legal policy itu bisa semua maunya DPR dan pemerintah. Justru MK harus hati-hati terhadap open legal policy. Oke. Nah, saya balik ke electoral threshold ini yang begitu tinggi 20% ini begitu, yang saat ini berlaku. Mas Jayadi, ini di mana bisa berubahnya sehingga bisa didiskusikan, bisa diubah open legal policy ini bisa terjadi berhubung ada partai-partai politiknya, ada Bulan Bintang, ada PDI Perjuangan. Menurut Mas Jayadi, kalau kita berharap ini kemudian ada perubahan juga, tentu Mahkamah Konstitusi tadi masukan-masukannya sudah lah ya. Bagaimana para hakim di Mahkamah Konstitusi nanti menerima masukan kita pagi hari ini mudah-mudahan. Gimana Mas Jayadi, ini bisa kemudian terjadi perubahan? Begini, yang pertama, keputusan MK itu, ini sudah saya sampaikan di banyak tempat ya. Ya. Itu keputusan MK itu nggak netral. Ini bahasa ininya ya, bahasa awamnya, bahasa bukan bahasa hukum. Keputusannya itu nggak netral. Keputusan itu kalau hakim kan nggak memihak harusnya. Ya. Mengapa saya sebut begitu? Karena tadi sudah diuraikan oleh Bang Yusril. Kan menyebutnya satu open legal policy. Itu berarti kan ada threshold, enggak ada threshold, boleh kan gitu. Iya. Nah, tergantung keputusan dari DPR pembuat undang-undang. Yang kedua, ditambah lagi MK mengatakan kalau ada threshold itu memperkuat sistem presidensil. Jadi dari awal di satu sisi MK mengatakan dia netral, serahkan kepada DPR, open legal policy. Tapi di sisi lain, MK mengatakan, tapi yang konstitusional itu adalah yang ada threshold-nya. Karena itu akan memperkuat sistem presidensil. Nah itu. Jadi itu, tadi Bang Yusril sudah mengatakan itu bermasalah secara hukum. Saya mengatakan itu bermasalah dari sudut pandang ilmu dan praktek sistem pemerintahan di berbagai negara. Itu yang kedua yang saya sampaikan. Nah, yang ketiga saya kira memang sekarang kita berharap negarawannya itu ada di DPR. Negarawannya itu dari Bang Andreas gitu. Bahwa fakta terlepas dari kita berbeda tafsir, fakta bahwa ini sudah 28 kali digugat, itu berarti kan ada problem, ada aspirasi yang tidak terpenuhi. Karena itu, itu sudah 20 tahun lebih kita mempersoalkan ini. Apa salahnya DPR kemudian melihat kembali, melakukan analisis, melihat aspirasi masyarakat baik di tingkat elit maupun di tingkat bawah, lalu memutuskan mana yang paling pas gitu. Kalau memang itu tidak bisa lagi diubah, itu sebagai open legal policy itu. Kalau MK tetap pada pendirian itu, memang pemilu itu asalnya pemilu itu kan adalah mewadahi aspirasi. Itu kan asal pemilu itu. Tapi memang dalam prakteknya seringkali kita harus menyeimbangkan untuk efektivitas pemerintahan antara membatasi aspirasi dengan mewadahi aspirasi. Harus ada keseimbangan tuh. Nah, misalnya dalam itu kan untuk itu Undang-Undang Dasar 45 sudah melakukan. Undang-Undang Dasar 45 itu sudah membatasi aspirasi loh. Tidak ada calon presiden independen, nggak ada menurut Undang-Undang Dasar 45. Padahal menurut teori politik, menurut teori demokrasi harusnya nggak ada pembatasan. Tapi Undang-Undang 45 untuk itu sudah membatasi. Lalu dibatasi juga, dibatasi kedua, yang mencalon, yang menang. Nah ini sebenarnya yang disebut dengan presidential threshold itu sebetulnya.
yang dinyatakan menang sebagai presiden adalah orang yang memenuhi syarat menang 50% plus 1 dengan berbagai persyaratan yang lain ya. Ada syarat menang di wilayah dengan beberapa persen dan sebagainya. Saya tidak hafal secara persis. Ya. Itu juga. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu sudah membatasi dari sudut siapa yang boleh nyalon, independen nggak boleh. Yang kedua, ada syarat tinggi untuk menjadi presiden. Yang ketiga, dibatasi juga ada 2 putaran. Jadi Undang-Undang Dasar 45 sudah sangat ketat membatasi sistem pemilu presiden kita oleh MK, oleh DPR awalnya yang dibenarkan oleh MK itu dibatasi lebih berat lagi. Ya, partai yang mencalonkan itu pertama sudah dibatasi hanya partai yang masuk parlemen kan gitu. Partai itu untuk masuk parlemen dibatasi. Ada presiden, ada parliamentary threshold. Kalau dia mau mencalonkan presiden dibatasi lagi harus 20% atau 25% suara. Itu jadi menurut saya ya pemilu di Indonesia itu pilpresnya itu termasuk yang paling ketat di seluruh dunia. Terlalu banyak pembatasannya. Kita ini tidak boleh ini, tidak boleh itu. Terlalu banyak kita ini. Gitu, Mas Bayu. Terbayang secara logikanya begitu terbayang Mas Jayadi. Kitoh undang-undangnya bahwa semua orang bisa bersuara, berdemokrasi, jadi ada batasan-batasannya sampai saat ini begitu. Saya ke Bang Andreas Hugo Pereira nih. Kebetulan PD Perjuangan sekarang sedang menguasai DPR, sedang menjadi partai yang berkuasa kan gitu Bang Andreas. Tapi kita minta tanggapannya berkaitan dengan apakah ini memungkinkan, ini sebagai publik saja gitu, kalau ini di Mahkamah Konstitusi masih seperti ini, masih kekeh pada pendirian-pendirian ini dalam rangka kita melihat demokrasi kita sedemikian rupa. Saya menyebutnya demokrasinya kan harusnya meriah begitu, dengan banyak calon dan lain-lain begitu. Apakah ini juga hal yang sama juga ada di PDI Perjuangan sebetulnya, semangat untuk melihat demokrasi seperti itu? Atau sekarang sedang menikmatinya Bang Andreas karena lagi aturan-aturannya sedang menguntungkan bagi PDI Perjuangan. Bang Andreas, bagaimana PDI Perjuangan melihat ini? Ya kalau mau dibilang menguntungkan memang karena itu suatu proses yang panjang. Sebelumnya kan kita berjuang cukup panjang juga gitu. Ya. Tadi Bang Yusril sampaikan itu betul gitu bahwa ini proses ini kan terjadi sebelum pemerintahan sekarang ini gitu. Artinya pada pemerintahan Pak SBY dulu gitu. Ya. Nah, yang pertama saya ingin katakan bahwa ya PDI Perjuangan kami ya kita semua tentu taat pada keputusan MK sebagai penafsir terakhir dari undang-undang terhadap undang-undang dasar kita, terhadap konstitusi gitu. Dan kita taat terhadap itu gitu. Bahwa kemudian ini dilihat sebagai ada kelemahan di dalam konstitusi kita dan kemudian diajukan untuk dipeninjauan kembali, saya kira itu hak warga negara dan itu harus kita hormati gitu. Bahwa sampai berapa kali aja itu merupakan hak warga negara, hak setiap orang untuk mengajukan pengujian kembali itu, dan itu bisa sampai kapanpun dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan situasi dan zaman. Nah, saya kira itu harus kita hormati. Nah, berkaitan dengan apa yang dijelaskan tadi, kalau saya sih melihat bahwa ini pengaturan ini dibuat oleh betul open legal policy dan yang menafsirkan ini dalam proses ini adalah di DPR dan kemudian diperkuat oleh MK. Bahwa apa yang diatur ini adalah bagian dari kalau kita mau bilang dalam bahasa sederhananya di dalam suatu proses kompetisi, ibaratnya seperti di liga-liga sepak bola gitu, adalah kualifikasi gitu. Untuk menjadi calon presiden, untuk mencalonkan presiden itu punya persyaratan gitu. Bahwa persyaratannya itu menjadi ketat, menjadi longgar itu adalah penafsiran. Tapi persyaratan itu yang dilakukan, itu yang dibuat sehingga dengan demikian ini merupakan proses untuk kalau mau mengajukan calon presiden, harus memenuhi persyaratan itu, penuhilah persyaratan itu gitu. Nah, saya kira sesederhana itu cara berpikir untuk peraturan yang dibuat ini nih, yang sekarang menjadi persoalan ini gitu. Nah, saya kira di soal itu kemudian terjadi perbedaan pandangan gitu, bahwa
bahwa ini terlalu ketat, ini ya bisa diperlonggar, dan itu yang terjadi sekarang gitu. Ya, tetapi apakah kemudian di DPR ini menurut Bang Andreas ini masih terbuka untuk kemudian terbuka untuk dilihat secara bersama di DPR, para anggota partai politik, fraksi-fraksi di sana? Menurut Anda ini bisa terbuka? Kalau sekarang sih ya kita sudah masuk di dalam tahapan pemilu, sehingga ya ada kesepakatan untuk tidak merubah undang-undang pemilu ini gitu, sehingga termasuk undang-undang Pilpres tentunya. Karena kita masih ingat juga gitu tahun 2009 ya, ketika kita merubah ketika MK waktu itu melakukan perubahan terhadap sistem pemilu legislatif. Ya. Nah itu memang kemudian membuat banyak perubahan yang di lapangan memang kemudian agak ya kesulitan juga kita sebagai pelaku gitu. Saya kira ke depan ya sangat terbuka kalau mau ditafsirkan kembali bahwa ini proses ini. Tapi ya sekarang sih kalau kita lihat ini sudah di dalam tahapan-tahapan pemilu sekarang ini. Ya, sedikit ya Bang Yusril, waktu saya terbatas, tapi saya kepingin Bang Yusril mengerti betul soalnya mengenai hukum tata negara begitu. Kita nggak bisa mengubah ini secepat mungkin sedemikian rupa. Kita sudah melihat demokrasi kita berjalan seperti apa dengan undang-undang segala sesuatu yang ada. Kita masih ada perdebatan berkaitan dengan presidential threshold ini. Masukanlah buat pemerintah, buat DPR, di mana Bang Yusril juga ada bersama PBB di sana begitu. Apa yang kemudian kita nih bisa lihat, bisa tunggu, kalaupun tidak bisa segera nggak apa-apa gitu Bang Yusril, karena sudah dijalani ini undang-undangnya, ada yang dianggap kurang begitu, tetapi juga bukan semuanya menjadi jelek. Apa yang kita bisa harapkan bahwa oke, ini akan makin baik nih ke depannya. Upaya-upaya untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi juga merupakan upaya konstitusional juga yang sudah dilakukan oleh rakyat begitu. Bang Yusril, seperti apa nanti ke depannya dalam harapannya menurut Anda, dan harusnya seperti apa, Bang Yusril? Ya, ke depan tentu harus ada perbaikan. Artinya pembentuk undang itu juga terus sebenarnya memahami apa sebenarnya makna yang pesan atau perintah yang diberikan terhadap masyarakat politik terhadap sendiri. Kalau saya melihat sebenarnya perumusan pasal 6 dalam Undang-Undang itu sangat jelas sekali ya. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan. Jelas sekali. Tadi Pak Jayadi sudah menjelaskan pembatasan-pembatasan itu. Dan tidak semua partai bisa mencalonkan pasangan calon presiden. Partai yang menjadi peserta pemilu. Nah, yang lalu itu kan partai yang peserta pemilu kan cuma 14. Ya. 14 partai itulah yang boleh mengajukan calon pasangan presiden. Calon presiden. Kapan dia mencalonkannya itu? Sebelum pemilu dilaksanakan. Pemilu mana? Nah, pemilunya itu dijelaskan oleh pasal 22E. Ya, pemilu itu ada pemilu untuk DPR, DPD, DPRD. Pesertanya untuk DPR adalah parpol, ya. Untuk presiden perorangan, DPD perorangan. Jadi tidak bisa ditafsirkan lain. Karena UUD 45 itu jelas mengatakan sebelum pemilu dilaksanakan. Sebelum pemilihan presiden itu sendiri. Dan maksud pembentuk konstitusi pada waktu itu adalah supaya partai politik itu mendapat dukungan, ini loh calon presiden kami. Nah, diumumkan ketika dia akan pilek. Iya. Jadi rakyat tuh mau memilih partai yang mana? Nah, sekarang kan tidak seperti itu. Tahun sebelumnya dipakai untuk 5 tahun yang akan datang. Itu tambah-tambah tidak bisa dimengerti oleh jalan pikiran yang lurus ya dari sudut orang yang belajar konstitusi. Tapi ke depan harapan kita sih kalau ada partai yang memang di DPR agak militan sedikit mendobrak ini semua. Kalau sudah ada kesepakatan supaya diadakan tidak dia lakukan perubahan terhadap undang-undang pemilu. Nah, sekarang kita lihat mengajukan permohonan uji ke Mahkamah Konstitusi. Dan PKS sebagai partai yang punya fraksi di DPR. Beberapa walaupun ada kesepakatan, PKS silakan aja ajukan ke balik. PKS minta mengubah pasal 22. Itu orang akan lebih perhatikan sikap PKS daripada dengan mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi. Dan saya kira
Kalau PKS mengajukan permohonan ke MK, itu pasti akan dinyatakan NO oleh Mahkamah Konstitusi. Karena PKS ikut membahas di DPR. Walaupun mungkin walkout, mungkin tidak setuju, tapi ada kan ikut membahas. Tapi PBB bisa understanding. Karena memang PBB tidak ikut membahas. Dia punya fraksi di DPR sekarang, saya akan ngotot. Saya draft RUU, saya ajukan ke balik. Orang lain setuju, tidak setuju, kita berdebat keras di sana. Tapi menurut saya itu tidak ada. Oke. Baik. Saya kira memang ke depan harus diperbaiki ini. Jadi fairlah ya. Ini lebih kesempatan pada semua. Ya misalnya sekarang nih Presiden calon itu dibuka begitu, nggak usah 22%. Ya calon PDIP Puan misalnya, calon PBB Yusril, dia kalah lah Yusril lawan Puan. Kenapa PDIP kok takut benar harus orang 20%? Oke. Kira-kira begitu ya. Baik, kita dapat poinnya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi masukan. Saya senang karena bisa mendapatkan wawasan lagi mengenai apa yang kita sebut sebagai membangun demokrasi kita. Nanti kita sambung lagi. Nggak cukup sebetulnya, masih banyak pengen ngobrolnya, tetapi mungkin lain waktu kita sambung lagi. Bang Yusril, terima kasih. Mas Jadin, terima kasih. Bang Andreas, terima kasih. Ketemu lagi. Salam sehat untuk kita semua. Nah, itu tadi masukan-masukan mengenai presidential threshold yang kemarin sudah diputuskan, masih belum ada yang dikabulkan begitu.